Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian online kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu, gunakan pakaian sopan dan rapi, duduklah yang baik, memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah siswa generasi Allah. Oleh sebab itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita akan bersukacita di hadapan Allah. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan boleh meningkatkan sukacita kita, menumbuhkan rasa disiplin kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Akulah seorang siswa. Aku punya tenaga. Aku punya sejuta cita-cita. Aku punya semangat. Aku banyak ide. Tuhan, pakailah itu semuanya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hatimu, Alkitabmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Ku mau terus berjalan. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Dalam kekudusan Tuhan, ku menyembahmu. Sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah, kasih, dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menolong dan memimpin kami untuk kami senantiasa dengar-dengaran akan firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada waktu itu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan Allah menyertai bangsa Israel di dalam setiap perjalanannya, dengan setia dan dengan kuasanya, Allah memelihara bangsa itu. Sampai suatu ketika, tiang awan berhenti di kaki bukit Gunung Sinai. Dan bangsa Israel berhenti dan mendirikan tenda di kaki bukit itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Dan Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, akulah Allahmu. Aku telah menyertai engkau di dalam perjalananmu di tengah-tengah bangsa Mesir sampai keluar dari tanah Mesir itu. Dan aku hendak berfirman kepadamu, biarlah engkau katakan kepada umatku, umat keturunan Yakub, umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, bahwa merekalah bangsa yang kudus. Hendaklah mereka hidup di dalam kekudusan Allah." Kemudian Musa turun dari Gunung Sinai itu dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa itu. Musa mengumpulkan para tua-tua bangsa Israel dari kedua belah suku bangsa Israel. Mereka datang menjumpai Musa dan Musa memperkatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian bangsa itu semua berkata kepada Musa, "Ya Tuhan, kami taat dan mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan." Musa berkata kepada Allah dan menyampaikan apa yang menjadi jawaban bangsa itu. Kemudian Musa naik kembali ke atas gunung dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya, kemahakuasaannya kepada bangsa Israel. Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Hendaklah katakanlah ini kepada bangsaku. Kuduskanlah mereka. Cucilah dan basuhlah setiap kaki mereka. Dan berdirilah di bawah kaki gunung Sinai. Maka aku akan turun berupa awan tebal untuk menemui mereka." Lalu Musa memberitahukan apa yang difirmankan Tuhan kepada bangsa itu. Lalu mereka pun taat mendengar apa yang dikatakan Musa. Karena Allah akan datang menjumpai bangsa umat pilihannya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri." Maka mereka menguduskan diri dan mereka taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, "Jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung atau terkena kepada kaki kalian. Sebab siapapun yang kena pada kaki gunung itu, pastilah ia akan dihukum mati." Kenapa demikian? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah hidup di dalam kekudusannya. Dan Allah merindukan supaya umat pilihannya pun hidup di dalam kekudusannya. Kaki, tangan tidak boleh menyentuh apapun ketika Allah hadir di tengah-tengah bangsa itu. Dan pada hari yang ketiga, pada waktu itu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan yang sangat padat di atas sekitar gunung itu. Dan bunyi sangkakala berbunyi dan sangat keras sekali.
Maka seluruh bangsa Israel yang mendengar akan hal itu menjadi sangat takut dan mereka sangat gemetar. Seluruh bangsa, baik yang ada di dalam perkemahannya maupun yang ada di luar. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahannya untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung itu, Gunung Sinai. Pada waktu itu ditutupi seluruhnya dengan asap, dengan awan yang sangat tebal, oleh karena turun ke atasnya dalam api. Nah, ada bunyi sangkakala yang sangat kuat di dalam kekudusannya. Musa berkata kepada umatnya, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak mereka yang akan binasa. Tidak ada satupun yang berani melihat kekudusan Tuhan pada waktu itu. Tetapi ketika Allah berfirman kepada umatnya, umat itu menjadi sangat takut dan gemetar, dan berkata kepada Musa, Musa, biarkanlah engkau yang berbicara kepada Allah sebagai perwakilan bagi kami, dan kami akan mendengarkan melalui engkau. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah, dan Allah menghendaki akan hal itu. Musa berkata kepada bangsa Israel, aku akan naik ke atas gunung Sinai untuk berbicara kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dan sembahlah Dia, karena Dia adalah Allah yang kudus. Kemudian bangsa Israel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa. Musa menunjuk Harun sebagai perwakilan Musa selama Musa berada di atas gunung Sinai. Kenapa? Karena Allah hendak memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita dapat dari cerita ini? Satu hal yang menjadi berkat bagi ibu secara pribadi, Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kemegahannya. Kita adalah manusia yang berdosa. Seharusnya kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, telah melayakkan kita untuk menerima yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, datang kepada Tuhan dan menyembah kepada Allah. Pada waktu itu, bangsa Israel di dalam kekudusan Tuhan, mereka takut dan gemetar. Tetapi Allah meyakinkan bangsa Israel melalui Musa bahwa Allah sungguh sangat mengasihi umatnya, sehingga Allah memberikan peraturan 10 hukum Taurat bagi bangsa itu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Maukah engkau menjaga kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Kami rindu Tuhan boleh menolong dan memimpin kami. Kami senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Engkau. Pimpin dan berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.